Salam sejahtera bersama kita semua. Selamat bertemu kembali di Media Pembelajaran Channel. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 11 dengan materi tentang Gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Model-model gereja dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Gereja institusional hierarki piramidal. Model gereja institusional hierarki piramidal sangat menonjol dalam hal-hal berikut. Organisasi atau lahiriah yang berstruktur piramidal tertata rapi. Kepemimpinan tertabis atau hierarki identik dengan gereja itu sendiri. Suatu institusi besar seperti gereja memerlukan kepemimpinan yang kuat. Hukum dan peraturan yang kuat digunakan untuk menata dan menjaga kelangsungan suatu institusi. Sikap yang agak triumfalistik dan tertutup. Gereja merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan. Di luar gereja tidak ada keselamatan. 2. Model gereja di mana gereja sebagai persekutuan umat. Model gereja sebagai persekutuan umat sangat menonjol dalam hal-hal sebagai berikut. Himpunan persaudaraan karena iman dan harapan yang sama atau persaudaraan kasih. Keikutsertaan semua umat dalam hidup menggereja selalu aktif, tidak hanya hierarki, biarawan dan biarawatinya saja. Hukum dan peraturan memang perlu, tetapi dibutuhkan pula peranan hati nurani dan tanggung jawab pribadi. Sikap miskin, sederhana, dan terbuka. Rela berdialog dengan pihak mana saja, sebab gereja yakin di luar terdapat pula kebenaran dan keselamatan. Keanggotaan dalam gereja sebagai persatuan umat. 1. Golongan hierarki adalah golongan penggembala, orang yang ditahbiskan menjadi pemimpin dan persatuan umat, sebagai tanda afektif dan nyata dari otoritas Kristus sebagai kepala umat. Tugas-tugasnya adalah menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman, tidak hanya dengan petunjuk, nasihat dan teladan, tetapi dengan kewibawaan dan kekuasaan kudus. Menjalankan tugas gerejani seperti merayakan sakramen, mewartakan sabda dan sebagainya. 2. Biarawan-biarawati adalah anggota umat yang dengan mengucapkan kaul kemiskinan, ketaatan, dan keperawanan ingin selalu bersatu Kristus dan menerima pola nasib hidup Yesus Kristus secara radikal, dan dengan demikian mereka menjadi tanda nyata dari hidup dalam kerajaan Allah kelak. Kehidupan membiara mengingatkan atau menjadi tanda buat kita. Kekayaan, kekuasaan, dan hidup keluarga walaupun sangat bernilai, tetapi tidak absolute dan abadi, maka kita tidak boleh mendewa-dewakannya. 3. Kaum awam. Semua orang beriman Kristen yang tidak termasuk dalam golongan tertabis dan biarawan-biarawati. Gereja sebagai persekutuan umat yang bersifat terbuka menggambarkan, gereja hadir di dunia ini bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk dunia itu sendiri. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan semua orang merupakan perasaan dari murid-murid Yesus atau gereja. Dengan kata lain, gereja hendaknya menjadi sakramen keselamatan. Cara-cara menunjukkan keterbukaan gereja. Gereja selalu siap untuk berdialog dengan agama dan budaya mana saja. Gereja sungguh menyadari bahwa dalam agama dan budaya lain, terdapat pula benih-benih kebenaran dan keselamatan. Untuk itu diperlukan dialog guna saling mengenal, menghargai, dan memperkaya. Setiap orang dengan pengalaman hidupnya yang khas senantiasa tergerak untuk membagikan pengalamannya, saling membantu dalam hidup sehari-hari. Kerjasama atau dialog karya. Kerjasama yang lebih intens dan mendalam dengan sasaran pembangunan dan peningkatan martabat manusia. Contohnya, kerjasama mempromosikan perdamaian internasional dan pengembangan umat manusia yang lebih manusiawi. Kerjasama menangani pengungsi, korban perang, bencana kelaparan, dan seterusnya. Berpartisipasi secara aktif dan bekerja sama dengan siapa saja dalam membangun masyarakat yang adil, damai, sejahtera. Evaluasi pelajaran 2. 1. Model gereja ada berapa? Sebutkan. 2. Apa bedanya model gereja institusional dan gereja persekutuan umat? 3. Model gereja macam apa yang kamu harapkan dapat berkembang di parokimu? Mengapa? 4. Mengapa gereja sebagai persekutuan umat harus terbuka? 5. Sebutkan cara-cara menunjukkan keterbukaan gereja. 6. Sebutkan keanggotaan dalam gereja sebagai persatuan umat yang terbuka.
7. Siapa yang disebut sebagai kaum awam? 8. Siapa yang disebut sebagai biarawan-biarawati? 9. Siapa yang disebut sebagai hierarki? 10. Bacalah kutipan dalam kitab suci Kisah Para Rasul bab 4, ayat 32 sampai dengan 37. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa dengan video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Damai Kristus bersama kita semua. Amin.